Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku, alhamdulillah Ustazah bisa mengajak kalian belajar bersama kembali pada pertemuan yang ke-9 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan membaca basmalah terlebih dahulu agar pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pokok bahasan macam-macam hari akhir, hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir, tapi materinya tetap sama, yaitu tentang hari akhir. Anak-anakku sudah siap? Mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Anak-anakku, sebagaimana kalian ketahui, kebiasaan kita sebelum kita membahas materi yang baru, kita akan mengulang terlebih dahulu materi yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi macam-macam hari akhir itu ada 2 ya. Masih ingat kan apa saja? Ya, jadi ada kiamat kecil atau kiamat sugro yang peristiwanya mengakibatkan kehancuran atau kematian di bagian tertentu bumi saja. Sedangkan kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar yang peristiwa kehancuran atau kematiannya dialami oleh seluruh makhluk atau seluruh alam beserta dengan isinya. Hari ini untuk materi yang baru tentang tanda-tanda hari akhir, kita perlu mempelajarinya. Karena apa? Karena sebagaimana kalian ketahui bahwa waktu terjadinya kiamat itu hanya Allah saja yang tahu. Harinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, itu hanya Allah yang tahu. Tetapi sebagai manusia, oleh Allah kita diberikan pengetahuan ya, untuk memperkirakan kiamat sudah dekat apa masih jauh. Kenapa Allah memberikan pengetahuan kepada kita tentang tanda-tanda hari akhir? Agar kita bisa menyiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk banyak-banyak menabung amal kebaikan sebelum kiamat itu terjadi. Jadi kalau sudah berakhir kehidupan, kita tidak bisa untuk menabung amal lagi sebagai bekal nanti di kehidupan yang abadi atau kekal di akhirat nanti. Jadi dengan mengetahui tanda-tanda hari akhir, kita diharapkan sudah siap untuk menghadapinya dengan banyak-banyak menabung amal kebaikan. Oke anak-anak, langsung saja kita bahas untuk macam-macam tanda-tanda hari akhir. Ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil kiamat ya, yang kedua adalah tanda-tanda besar kiamat. Yang termasuk contoh tanda-tanda kecil kiamat itu ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya adalah peristiwanya sedang atau sudah terjadi. Jadi kita bisa melihat atau memperkirakan kiamat itu sudah akan terjadi dengan melihat peristiwa di sekitar kita anak-anak. Kalau peristiwanya itu ciri-cirinya sudah menandakan
kehancuran atau peristiwanya bisa mengakibatkan kerusakan di bumi ini, berarti kiamat akan terjadi ya. Tetapi diperkirakan masih jauh kalau kiamatnya itu termasuk masih dalam kategori tanda-tanda kecil. Jadi peristiwanya apa saja yang termasuk contoh dari tanda-tanda kecil kiamat? Yang pertama ya, contohnya adalah minuman keras sudah mulai dijual di mana-mana ya. Kalau kalian mungkin ke mall ya, sudah di supermarketnya itu ada yang sudah menjumpai botol minuman keras beralkohol ya, yang bisa menyebabkan manusia menjadi hilang kesadaran atau mabuk. Itu sudah mulai ada ya. Jangankan di anak-anak di supermarket, di toko atau di warung-warung ya, itu juga kadang kita sudah menemukan minuman yang beralkohol, meskipun kadang mereka bilangnya alkoholnya kadarnya masih berapa persen, tapi kalau itu menyebabkan manusia sudah menjadi kesadarannya menurun ya, yang mengakibatkan manusia bisa melakukan kejahatan di luar kesadaran mereka, berarti itu termasuk dari minuman yang memabukkan atau beralkohol atau minuman keras. Ini sangat dilarang di dalam agama Islam ya, sudah termasuk dari minuman yang diharamkan, karena barang siapa yang meminum ini nanti bisa hilang kesadarannya, bisa melakukan kejahatan di luar kesadarannya dan tidak bisa mengontrol dirinya untuk berbuat yang tidak baik. Oke anak-anak, jadi itu adalah contoh yang pertama. Nah, yang kedua contohnya adalah terjadi perzinahan di mana-mana. Apa artinya zina, anak-anak? Zina itu artinya adalah tidak menggunakan anggota tubuh kita untuk melakukan ibadah, tetapi hanya untuk memenuhi kepentingan hawa nafsu saja, atau yang penting seneng, itu namanya zina. Contoh ya, mata. Kalau kita gunakan untuk melihat aurat yang bukan mahramnya, termasuk perbuatan dosa. Karena apa? Karena mata itu seharusnya digunakan untuk apa? Untuk melihat ciptaan Allah yang baik. Contohnya digunakan untuk melihat tulisan dari lafaz-lafaz Al-Quran, melihat alam semesta, keindahan alam semesta. Nah, itu termasuk contoh menggunakan anggota tubuh untuk beribadah. Jadi apalagi dek yang termasuk zina dek? Nah itu anak-anak muda sudah tidak bisa mengontrol hawa nafsunya ya, kesenangan dirinya, seperti halnya pergaulan bebas. Di taman-taman atau di tempat hiburan kita sudah banyak menjumpai muda-mudi yang bukan mahramnya berduaan ya, di tempat-tempat umum. Mereka sudah tidak malu lagi. Jadi itu termasuk dari contoh tanda-tanda kecil kiamat. Jadi kiamat akan mulai terjadi ketika kita sudah mulai menjumpai salah satu peristiwanya, yaitu perzinahan terjadi di mana-mana. Berikutnya apa lagi yang termasuk dari tanda-tanda kecil kiamat? Yang ketiga adalah
terjadi kejahatan merajalela anak-anak di TV-TV, di berita-berita ya. Kita sudah sering melihat atau mendengar ya, banyak kejahatan terjadi. Tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang dewasa, bahkan anak-anak pun ada juga yang sudah mulai melakukan kejahatan-kejahatan. Anak-anakku ya, ini juga termasuk dari contoh kiamat kecil. Kejahatannya apa saja? Banyak kejahatannya, ada merampok, kemudian anak-anak korupsi, itu juga termasuk kejahatan, pembunuhan juga termasuk kejahatan. Jadi sekarang kalau kita sudah menjumpai itu ya, banyak terjadi di sekitar kita, maka itu juga termasuk contoh-contoh tanda kecil kiamat. Contoh berikutnya adalah yang selanjutnya, ini dandanan orang laki-laki menyerupai dandanan orang perempuan, atau sebaliknya ya, dandanan orang perempuan yang menyerupai laki-laki ya. Mereka mengatasnamakan fashion kadang-kadang ya anak-anak ya. Mereka tidak malu lagi mengenakan busana yang seharusnya tidak dipakai. Mereka dengan bangga menggunakannya dengan alasan fashion atau style, padahal itu pakaian yang mereka gunakan tidak pantas untuk digunakan di depan orang-orang. Kalau ada ya terjadi hal seperti itu, berarti itu termasuk dari contoh-contoh tanda-tanda kecil kiamat. Oke, berikutnya contohnya apa lagi ya? Contoh berikutnya adalah banyak ulama yang meninggal anak-anak. Ulama ini artinya adalah orang yang alim, orang yang banyak ilmunya, banyak pengetahuannya tentang agama. Banyak yang sudah meninggal, berarti itu termasuk tanda-tanda kecil kiamat ya. Seperti kalian ketahui di infotainment atau di berita-berita di TV, banyak ulama-ulama yang sudah pulang ke haribaan ilahi atau sudah berpulang ke tempatnya Allah, di surganya Allah ya. Itu masuk dari tanda-tanda kecil kiamat. Oke anak-anak bisa dipahami ya. Itu dulu untuk tanda-tanda kecil kiamat. Untuk tanda-tanda besarnya akan kita bahas berikut ini ya. Untuk tanda-tanda besarnya, peristiwanya itu ciri-cirinya belum terjadi. Jadi kalau sampai peristiwanya itu nanti ya terjadi, maka itu termasuk tanda-tanda besar kiamat. Kenapa? Karena kerusakannya ya, kehancurannya sudah dekat sekali deh. Contohnya apa yang termasuk tanda-tanda besar kiamat? Contohnya adalah matahari terbit dari sebelah barat. Jadi biasanya kan matahari terbit di sebelah timur ya. Tapi kalau nanti matahari terbit di sebelah barat, berarti kiamat sudah dekat sekali dengan kehidupan manusia. Itu ya. Berikutnya apalagi yang termasuk contoh tanda-tanda besar kiamat? Ya ini munculnya Dajjal.
Mungkin di antara kalian sudah banyak yang mendapatkan informasi tentang siapa atau Dajjal itu. Dajjal itu adalah makhluk Allah yang nanti bertugas menyesatkan manusia, ya. Dia akan menyesatkan manusia, mencari pengikut yang sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu ya yang bisa Ustazah sampaikan untuk tanda-tanda kiamat. Anak-anakku, seperti biasanya di akhir pertemuan kita hari ini Ustazah akan menyampaikan tugasnya. Ustazah minta kepada kalian untuk mencari contoh-contoh lain tanda-tanda kiamat selain yang Ustazah sudah sebutkan tadi, ya. Tidak banyak, masing-masing 3 saja. Tanda-tanda kecil 3 contoh, tanda-tanda besar 3 contoh. Jadi kalau nanti kalian sudah menemukannya, contohnya silakan untuk diketik jawabannya di Google Form yang nanti alamat linknya Ustazah kirim, ya. Bisa kalian cek di WA grup Firdaus. Loh Ustazah, gimana cara mencarinya? Bisa kalian cari jawaban dari soal Ustazah itu di buku ada, di buku paket ada. Kemudian atau kalau ingin mencari informasi di media sosial sudah banyak yang meng-share tentang tanda-tanda dari kiamat. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Kalau sudah, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, jaga kesehatan, jaga ibadahnya, dan patuhi kedua orang tua di rumah. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.